Assalamualaikum, ketemu lagi dengan ide usaha 2000. Modul step up CC dan CP. Nah, untuk modul ini sudah pernah kita review. Nah, kemudian ini juga modul step up. Jika modul ini hanya bisa mengantarkan arus hingga 10 ampere, maka modul yang ini bisa mengantarkan arus hingga 15 ampere dengan power maksimumnya 400 watt. Kemudian untuk PWM-nya modul ini sama-sama menggunakan IC TL494, bisa dilihat ya. Kemudian modul ini tidak memiliki fuse bagian tegangan inputnya. Kemudian untuk modul ini dia memiliki fuse di bagian input, dan di bagian outputnya modul ini sudah menggunakan RSUN dengan nilai 0,10 ohm. Kemudian untuk bagian CP, modul ini menggunakan potensiometer berukuran 10 kilo, dan untuk bagian CC nya modul ini menggunakan potensio 5 kilo. Nah, untuk toroid yang digunakan hampir sama ya, dan untuk diameter emailnya pun hampir sama. Kemudian untuk elko, modul ini menggunakan elko frekuensi tinggi, sementara modul ini menggunakan elko biasa ya, dengan nilai 220 mikrofarad 63 volt pada bagian input, dan pada bagian outputnya modul ini menggunakan 220 mikrofarad 63 volt. Berbeda dengan modul yang ini untuk mikrofaradnya hanya 220 mikrofarad ya. Kemudian untuk volteknya 52 volt. Apa yang menarik dari modul ini? Yang menarik menurut saya dari modul ini adalah modul ini bisa mengantarkan arus hingga 15 ampere dengan power 400 watt. Sudah lumayan gahar. Nah, untuk spesifikasi dari modul ini, untuk input tegangannya 8,5 volt hingga 50 volt DC. Untuk output tegangannya berada di 10 sampai dengan 60 volt DC. Untuk tegangan output awal atau bawaan pabrik 19 volt. Arus input maksimumnya 15 ampere, berikan pendingin tambahan jika melebihi 8 ampere. Berhubungan dengan tegangan input dan output, semakin besar selisih tegangan input dan output, maka akan semakin kecil arus yang bisa diantarkan. Arus statis atau modul dalam kondisi diam, maksud saya 10 mV. Suhu kerja dari modul ini minus 40 derajat hingga 85 derajat Celcius. Frekuensi switchingnya berada di 150 kHz dengan efisiensi 96%. Oke, masuk ke pengujian dari modul ini. Seperti biasa ya, karena kita hanya memiliki modul adaptor ini adalah adaptor andalan 12 volt 5 ampere. Jika sobat tertarik ingin membeli adaptor ini, silahkan komentar atau bisa juga cek video saya tentang pembahasan adaptor ini. Untuk memberikan tegangan input, awas jangan sampai terbalik ya untuk polaritasnya. Nah, langkah selanjutnya sebelum memasang beban, pastikan untuk pengaturan CP-nya, CC-nya maksud saya, berada di minimal ya. Saya sudah menyeting untuk konstan current-nya hingga posisi minimal. Bisa dilihat untuk adaptornya saya setting di tegangan 12 volt. Untuk tegangan outputnya berada di 12 volt ya, sama dengan tegangan input. Oke, akan kita naikkan untuk tegangan outputnya.
dilihat ya, ketika kita putar ke kiri dan ke kanan untuk CP-nya atau constant voltage-nya, maka tegangan tidak naik. Ini menandakan jika CC atau constant current-nya kurang ya. Oke, bisa dilihat ketika konstan currentnya kita tambah, maka secara otomatis tegangan outputnya akan naik. Nah, sekarang akan kita putar untuk bagian CP atau constant voltage-nya. Bisa dilihat ya sob, untuk tegangan outputnya berada di 67 volt dengan tegangan input berada di 12 volt. Nah, yang perlu kalian perhatikan ya, semakin besar untuk tegangan input, maksud saya semakin besar selisih antara tegangan input dan output, maka akan semakin kecil untuk arus yang bisa diantarkan dari modul ini. Ini perlu kalian perhatikan ya. Akan coba kita turunkan hingga tegangan terendah ya. Apa yang akan terjadi dengan modul ini? Nah, untuk regulatornya modul ini sangat mantap ya. Bisa dilihat ketika tegangan inputnya drop, maka secara otomatis untuk tegangan outputnya pun akan drop. Nah, untuk tegangan outputnya akan normal kembali ketika tegangan input berada di 8 volt ya, kurang lebih. Nah, sekali lagi ini untuk pengaturan konstan voltage-nya terbalik ya. Namun tidak semua seperti ini ya sob, tergantung pabrikan. Untuk membuat sebuah power supply dengan tegangan output yang besar, maka modul ini sangat saya rekomendasikan ya. Kemudian kita tinggal mengganti untuk potensiometernya menggunakan potensio multitune. Namun umumnya ya, sebuah potensio multitune akan sedikit mahal. Rencananya model ini akan saya buat charger aki, mungkin next video akan kita bahas ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Jika bermanfaat silahkan klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jika kalian tertarik bisa klik linknya, akan saya sertakan di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.